Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki topik mengenai architectural working drawing. Yang pertama, kita akan membahas gambar arsitektur. Gambar arsitektur itu merupakan hasil pengerjaan dari suatu proyek yang berkaitan dengan suatu bangunan. Atau bisa disebut dengan gambar-gambar arsitektur itu memiliki beberapa unsur-unsur jadi bagiannya. Yang pertama, kita selalu melihat bahwasanya di setiap kita menggambar arsitektur pasti adanya gambar kerja yang bernama dengan layout atau denah. Nah, pada layout ini, denah yang dilengkapi dengan lingkungan terdiri dari jalan dan bangunan di sekitarnya. Selanjutnya, lembaran yang akan kita persiapkan untuk gambar arsitektur yaitu adalah set plan. Dalam mengerjakan proyek ataupun rancangan arsitektur, kita harus menggunakan atau membuat salah satu pengerjaan set plan, yaitu tampak atas bangunan yang dilengkapi dengan bangunan di sekitarnya. Nah, masuk dengan ke bagian kawasan. Kawasan juga salah satu layout yang luasnya melebihi kota atau desa dan wilayah. Nah, disebutkan juga tadi, selain pada layout, pada set plan, kita juga memiliki denah. Pada pengerjaan gambar arsitektur, denah sangatlah penting karena denah adalah tampak atas bangunan yang memperlihatkan rancangan-rancangan atau desain pada bangunan kita itu sendiri. Nah, denah ini juga memiliki potongan secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian 0,0 sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan, atau di atas bangunannya itu dihilangkan untuk melihat dimensi dan bentukan dari denahnya itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap apa sih itu fungsi denah. Nah, fungsi denah itu juga antara lain untuk memperlihatkan bahwasanya pada denah-denah itu adanya fungsi-fungsi ruang dan susunan-susunan pada ruangnya, serta sirkulasi pada ruang yang terlihat pada denah. Dan pada denah juga diperlihatkan adanya dimensi-dimensi ruang, seperti ukuran ruang, seperti besaran ruangnya itu, serta letakan pintu dan bukaan. Nah, juga di fungsi denah ini memiliki fungsi-fungsi seperti isi ruang apa saja sih yang terdapat pada denah-denah yang telah dirancang. Nah, selanjutnya jenis-jenis denah terbagi atas dua. Yang pertama adalah denah arsitektural, denah yang menunjukkan penataan atau tata letak interiornya, serta yang kedua adalah denah struktural, denah yang tidak memperlihatkan penataan atau tata letak interiornya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menggambar denah arsitektural, yang pertama harus diperhatikan mengenai simbol-simbol yang ada, lalu juga ukuran serta dimensi dan keterangan gambar pada denah ataupun gambar-gambar lembaran kerja lainnya. Lalu simbol dinding arsitektural, luas bangunan, luas ruang, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, simbol-simbol arsitektural seperti kendaraan, pohon, atau adanya lampu jalan, lalu juga bayangan atau rendering, dan warna yang bisa memperlihatkan apa saja fungsi-fungsi yang terlihat pada denah arsitektural itu. Nah, selanjutnya hal-hal juga yang harus diperhatikan pada saat menggambar denah struktural, yaitu ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding dan strukturalnya, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar, dan proporsi gambar terhadap kertas atau modul atau grid yang dilihatkan pada denah struktural itu sendiri. Nah, pada gambar arsitektur kita juga harus memperhatikan adanya potongan pada gambar. Yang pertama, potongan pada gambar itu adalah suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan. Nah, biasanya gambar potongan ini sudah kita tentukan pada denah, pada lembaran kerja denah arsitektur. Nah, juga adanya potongan irisan badan bangunan yang memperlihatkan bagian konstruksi dan struktur bangunan, mulai dari pondasi hingga sampai ke atas. Biasanya pada lembaran gambar potongan itu ada simbol potongan A atau B yang horizontal dan vertikal, itu menunjukkan dari
struktur pondasi hingga struktur atapnya. Dan juga ada potongan dan detail. Nah, ini secara langsung kita melihat detail-detail seperti misalnya detail atap ataupun detail-detail dari rangka atap, dan juga bisa dari detail-detail pondasi yang telah dikerjakan di dalam lembaran kerja. Nah, ini juga ada potongan yang sebelumnya adalah potongan AA, mungkin bisa dilihat detailnya juga dari potongan AA. Lalu dari potongan B juga bisa kita lebih zoomkan dari potongan B itu menjadi detail B. Dan juga kita ada lembaran kerja mengenai potongan dan detail pada kusen dan jendela. Jendela dan pintu juga ada untuk elemen-elemen yang ada di arsitekturalnya. Nah, pada potongan ini kita memberikan dimensi atau ukuran standar atau dari ukuran-ukuran desain yang telah kita rancang pada denah-denah atau pada elemen-elemen yang telah ada di gambar arsitekturnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada gambar arsitektur, yaitu tampak. Tampak terbagi 4, yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan samping kiri. Nah, wujud bangunan itu secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Jadi kalau misalnya tadi adanya gambar arsitektural potongan yang memperlihatkan struktur bangunan dari bawah pondasi hingga atap, tapi kalau misalnya gambar arsitektur untuk tampak ini hanya memperlihatkan pada luar bangunannya, tidak sampai ke detailnya. Nah, fungsi gambar tampak antara lain untuk menunjukkan dimensi bangunan. Setelah itu adanya proporsi, gaya arsitektural yang telah didesain, terus warna hingga material, dan juga estetika. Nah, selanjutnya ada gambar arsitektur pada lembaran yang bisa kita lihat, yaitu utilitas bangunan. Jadi adanya lembaran kerja mengenai utilitas bangunan, yaitu kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan. Serta perencanaan bangunan harus selalu memperhatikan dan menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan dengan perancangan lain, seperti perancangan arsitektur, perancangan struktur, perancangan interior, dan perancangan lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di setiap lembar kerja arsitektur itu adanya denah, adanya potongan, dan juga adanya gambar kerja utilitas bangunan. Nah, utilitas bangunan itu bisa hampir mirip seperti denah, namun lebih memfokuskan pada titik-titik utilitasnya, seperti adanya instalasi air atau instalasi listrik, instalasi CCTV, dan lainnya. Dan selanjutnya adanya instalasi air bersih. Nah, ini juga bisa dilihat bahwasanya tadi adanya denah utilitas. Nah, kita juga ada yang namanya seperti tampak atau potongan yang memperlihatkan sistem-sistem utilitas yang ada pada bangunan. Misalnya dari skema distribusi air bersihnya seperti apa, dari bawah, dari pompa hingga ke roof tanknya, dari meteran airnya juga. Nah, juga ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya adanya denah utilitas itu sendiri seperti skema distribusi airnya. Ini denah pendistribusian air. Jadi kita bisa melihat dari mana sih awalnya berasal air yang didistribusikan ke setiap ruangan. Itu bisa dari tampak denah, 2 dimensinya dari denah, dan juga bisa dari tampak samping atau potongan dari bangunan itu sendiri. Dan juga adanya instalasi listrik. Denah instalasi listrik melihat dari mana sih sumber listrik yang menyalurkan kepada ruangan-ruangan pada bangunan. Selanjutnya kita melihat juga adanya denah instalasi AC, sehingga kita bisa melihat titik-titik di mana
outdoor unitnya dan indoor unitnya. Nah, sekian pemaparan dari topik kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.